Bab 19. Pasukan bergerak. Mari kita putar mundur sedikit. Jinshi sedang berada di dalam kereta yang bergoyang-goyang dan terguncang, duduk berhadapan dengan seorang pria bermuka masam. Namun mungkin, kereta bukan kata yang tepat. Ditarik oleh tidak kurang dari 10 ekor kuda, ini lebih menyerupai rumah beroda. Lantainya dilapisi kulit binatang, dan ada sebuah meja di tengah kabin. Lakan, pria yang terkenal dengan senyum kepicikannya yang tiada henti, kini menatap peta dengan kesal yang nyata. Di belakangnya, putra angkatnya sedang mengamati ekspresi Lakan dan Jinshi sambil menyelipkan kwitansi ke dalam lipatan jubahnya. Pria ini, Lahan, adalah orang paling kikir kedua yang pernah Jinshi temui setelah Nyonya Rumah Hijau Tua, namun pada kesempatan ini, ia lebih dari rela mengakui bahwa Lahanlah yang telah menyelamatkan lehernya. Ia merasa seolah bisa diserang kapan saja. Campur tangan Kasim Luomen berhasil meredakan amarah Lakan yang paling parah, namun bara api itu masih membara. Gao Shun, yang bertugas di belakang Jinshi, sudah siap mencabut pedang di pinggangnya kapanpun dibutuhkan. Itulah risiko pembalasan bagi siapapun yang berani mengangkat tangan terhadap Jinshi, namun saat ini Lakan mungkin tidak peduli. Jinshi menduga pria itu akan sama senangnya jika melompat ke atasnya dan memukulinya sampai pingsan. Pria itu memang sekhawatir itu. Namun Lahan terbukti menjadi rem yang berguna. Ayah, aku bertanya murni secara hipotesis, namun jika seseorang melakukan kekerasan terhadap anggota keluarga kekaisaran, dosa itu tidak hanya jatuh kepada orang tersebut saja, bukan? Itu memang pertanyaan yang berputar-putar, namun cukup untuk mencegah Lakan melakukan hal-hal gegabah. Menyerang Jinshi berarti tamat bagi seluruh keluarga seseorang. Bahkan putri Lakan, Mao Mao, tidak akan terhindar. Lakan tidak mudah dibodohi, dan ia tahu persis siapa Jinshi, itulah mengapa ia meminta Jinshi untuk memobilisasi pasukan. Jinshi menduga Lahan pun sudah menebak kebenarannya. Mengapa? Ketika ia bertanya, ia mendapat jawaban yang paling khas keluarga La. Karena tinggi badan, berat badan, lingkar dada, dan panjang badan Anda semuanya persis angka yang sama. Orang seperti itu sangat langka. Seperti biasa, cara pandang Lahan kurang lebih tidak terpahami oleh orang lain. Anda luar biasa rupawan, sungguh sayang Anda tidak terlahir sebagai perempuan, tambahnya. Itu membuat Jinshi merinding. Memang, sepupu Mao Mao itu tampak dan bertingkah banyak menyerupai gadis itu, namun sayangnya, selera Jinshi tidak condong ke sana. Meski begitu, ia tahu bakat ketika melihatnya, dan ia telah mendapatkan izin khusus agar pejabat sipil ini bisa ikut dalam ekspedisi militer ini. Hari ini, Jinshi bukan Kasim Jinshi. Rambutnya disanggul dengan tusuk rambut perak, dan ia tidak mengenakan seragam pejabat hitamnya yang biasa, melainkan baju zirah dan helm berwarna biru keunguan dengan lapisan kapas tebal di bagian dalam. Semoga ia bisa membedakan kemenangan dan kekalahan lebih baik daripada kita membedakan apakah ia laki-laki atau perempuan. Itu Lakan. Ia benar dalam satu hal, sudah waktunya Jinshi menanggalkan kulit Kasimnya. Mereka memimpin sebuah pasukan dan berusaha mengordinasikan beberapa rencana sekaligus. Apakah Anda benar-benar yakin tentang ini? Tanya Jinshi. Tidak akan ada masalah, Lahan meyakinkannya. Peta di hadapan mereka menunjukkan sebuah benteng dengan pegunungan di belakangnya. Peta itu sudah tua, karena benteng itu sudah cukup lama tidak digunakan, namun mereka telah menemukan prajurit-prajurit yang pernah ditempatkan di sana untuk memperbaruinya dan memastikan akurasinya. Menurut keyakinan Lahan, senjata api sedang diproduksi di benteng itu. Wilayah utara kaya akan kayu. Banyak yang sangat ingin menguasai tempat ini demi memanfaatkan sumber kayu tersebut, namun klan Shi mempertahankannya dengan gigih. Ada juga sumber air panas di dekat sana. Sumber belerang yang sangat baik.
Namun masih ada satu bahan lagi yang diperlukan untuk membuat bubuk api. Bagaimana mereka mendapatkan sendawa? Hewan-hewan kecil suka berhibernasi di daerah itu, mungkin karena sumber air panasnya. Ada gua-gua besar di sekitar sana. Itu mengisyaratkan kehadiran kotoran kelelawar dalam jumlah besar. Sendawa bisa dibuat dari kotoran tersebut. Jinshi mendengus. Jika para pembela memiliki senjata api, mereka tidak mungkin menggunakan veva perorangan untuk menghadapi pasukan penyerang. Tidak, mereka pasti punya sesuatu di dinding benteng yang dirancang untuk menghancurkan musuh yang maju serentak, meriam. Meriam, itulah bahaya yang sesungguhnya. Namun jika Jinshi bisa memikirkannya, ia bisa yakin bahwa Lakan sudah sangat menyadari kemungkinan itu. Baginya, peta itu mungkin tidak lebih dari sekadar papan Go. Ia menunjuk ke tebing di belakang benteng. Secara teoritis dimungkinkan untuk menguasai mereka sebelum mereka sempat menggunakan meriam, kata Lahan dengan tegas. Sudah dengar kata si Otak Sempoa, kata Lakan, mengetuk kepala putra angkatnya. Bubuk api yang diperlukan untuk mengoperasikan meriam sangat mudah basah. Bubuk itu mungkin disimpan di dekat meriam setiap saat, namun kalau begitu, ia akan disimpan di gudang amunisi agar tetap kering. Benteng itu berada di ketinggian, dan salju sering turun di sana. Para pramuka melaporkan bahwa malam ini justru salju turun dengan sangat lebat. Jika pasukan Jinshi hanya maju menyerbu benteng, mereka akan jadi sasaran empuk. Oleh karena itu Lakan mengusulkan agar mereka menghancurkan gudang bubuk api untuk mencegah musuh menggunakan meriam. Dan cara yang ia pikirkan untuk melakukannya sungguh aneh. Aneh, namun mungkin. Itulah yang membuatnya begitu menakutkan. Menurutku ini akan menjadi cara yang sangat hemat untuk menangani segalanya, kata Lahan. Mungkin kata itu satu kata, hemat, yang meyakinkannya untuk mendukung rencana ini. Dalam waktu singkat mereka bersama, Jinshi merasa sudah mendapat pemahaman yang sempurna tentang cara berpikir pria itu. Kita harus memaksa masuk dan menemukan Mao Mao. Ayah akan menyelamatkannya. Jinshi menahan seringai saat mendengar kata ayah. Ia tidak bisa terlihat membuat ekspresi seperti itu. Ia menggigit bibirnya saat memikirkan gadis muda bertubuh kecil itu. Apakah ia disandera? Atau adakah alasan lain? Atau mungkin ia malah pergi dengan kemauannya sendiri? Apapun itu, ia berada di kamp musuh, dan Jinshi ingin menyelamatkannya secepat mungkin. Jinshi mengepalkan tinjunya. Kalau begitu kita akan melakukan itu, tegasnya. Tunggu sebentar. Mohon, kata Gao Shun. Ia mengerutkan dahi sambil berlutut di hadapannya. Aku melihat satu masalah. Masalah apa? Lakan dan Lahan terlihat sama bingungnya dengan Jinshi. Apakah para tuan sekalian sudah lupa sifat pasukan ini? Mereka memimpin pasukan yang lebih dari cukup untuk menangani sebuah benteng sebesar ini. Jika mengikuti rencana Lakan, mereka bisa mengharapkan hampir tidak ada korban jiwa. Apakah Anda, Tuan, menyarankan bahwa pasukan terlarang akan menurunkan dirinya untuk melakukan serangan bawah tangan? Jinshi menelan ludah berat dan mengangkat tangan untuk menyentuh tusuk rambut di kepalanya. Tusuk itu dibentuk menyerupai kilin, simbol keluarga kekaisaran. Ia sudah begitu lama menjadi Kasim, hingga kadang-kadang ia merasa berisiko melupakan identitas sejatinya. Pada momen ini, bagaimanapun, ia bukan Jinshi, dan mengingat siapa dirinya yang sebenarnya, sudah selayaknya ia menaklukkan musuh dengan gagah dan terang-terangan. Ia memahami semua ini. Namun kata-kata yang keluar dari mulutnya mengkhianatinya. Aku sependapat dengan Panglima Agung. Dipahami, Tuan, kata Gao Shun, dan dengan patuh ia mundur. Matanya tertuju pada pria di belakangnya, dan tatapan tajamnya membuat bulu kuduk Jinshi berdiri. Sangat baik.
Tidak tertarik membuat cangkir minum dari tengkorakku sendiri, kata Lakan. Kemudian ia mendengus dan keluar dari kereta, melewati tirai. Memang, mereka tidak bergerak terlalu cepat, namun itu tetap saja sebuah lompatan. Jinshi merasa Lakan terlihat seolah sedikit terjerembab saat menyentuh tanah. Apakah ia baik-baik saja? Lahan sedang mengoperasikan sempoannya dengan sibuk, memastikan tidak ada kesalahan dalam perhitungan. Pikiran Jinshi terputus oleh sebuah suara. Getsu. Itu Gaoshun, memanggilnya dengan nama aslinya. Kerutan di dahinya tampaknya semakin dalam. Anda harus mengubah cara Anda berinteraksi dengan sang gadis setelah ini. Ia terdengar seolah sedang menasihati seorang anak. Aku tahu. Jinshi menghela napas dalam-dalam, napasnya membentuk kabut di udara yang dingin. Ia menggigil dan menarik jubah berkerudung putihnya ke atas kepalanya. Sudah lewat tengah malam ketika ia mendengar ledakan-ledakan itu. Bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, Shishu bangkit dari tempat tidurnya, mengambil pedang yang selalu ia simpan di samping ranjangnya. Ia memang sedang berbaring, namun ia tidak bisa tidur. Istana mungkin menyebutnya si Tanuki tua, namun bahkan ia punya hal-hal kecil yang membuatnya terjaga di malam hari. Memang, bagaimana mungkin ia bisa tidur? Selama lebih dari 1 dekade, ia sudah berusaha dan tidak bisa. Ia mendengar teriakan di kamar sebelah, mungkin terkejut dengan kebisingan itu, namun segera mereda. Suara-suara perempuan yang sedang bersukaria kembali ke celotehan biasa. Hanya terpisah 1 dinding, istrinya pasti sedang menikmati anggurnya. Ia sepertinya senang menggiring para perempuan klan ke dalam kemerosotan, bercumbu dengan pria-pria bayaran. Begitulah cara ia bersikap hampir setiap hari sejak putri mereka Loulan lahir, selalu memastikan untuk tenggelam dalam kenikmatan di tempat yang diketahui Shishou. Para perempuan yang bersamanya awalnya enggan, namun kini mereka menikmati hiburan-hiburan ini. Istrinya selalu memilih perempuan yang sudah menikah, yang sudah melahirkan anak, yang sudah memenuhi kewajiban keluarga mereka. Ia mengambil kesenangan dalam menyaksikan istri-istri yang bajik ini merendahkan diri. Ia tidak selalu seperti ini. Shishou keluar ke balkonnya dan memandang ke kejauhan. Serangan musuh, pikirnya. Cahaya-cahaya pasukan, mungkin pasukan terlarang, masih jauh di sana. Dari benteng di ketinggiannya yang tinggi, memungkinkan untuk melihat sejauh banyak li ke kejauhan. Ia masih punya waktu untuk tidur sejenak. Kemudian Shishou mengernyitkan hidungnya, ada bau aneh di udara. Apakah itu belerang? Mereka sedang membuat bubuk api di ruang bawah tanah. Apakah itu sudah meledak? Tentu saja. Ia mengencangkan kerahnya. Ia harus melakukan sesuatu, pikirnya, namun ia tidak bergerak. Menyedihkan, namun kekuatan itu tidak mau datang. Si Tanuki tua yang cerdik, yang disukai permaisuri Regnant, dan yang bahkan penguasa sekarang pun hampir tidak berani bertatap mata dengannya, itulah bukan siapa Shishou saat ini. Bahkan ia sendiri menyadarinya. Sambil menahan perutnya yang tiba-tiba membesar dengan dramatis setelah ulang tahun ke-40-nya, ia melangkah maju, 1 langkah demi 1. Untuk keluar dan mengetahui apa yang sedang terjadi, ia harus melewati kamar istrinya. Itu yang paling menyiksanya. Perempuan yang dihadiahkan kepadanya oleh mantan kaisar, atau lebih tepatnya, tunangannya, yang harus ia tunggu 20 tahun untuk dikembalikan kepadanya, sudah menumbuhkan duri-duri selama masa di istana belakang. Ketika ia akhirnya kembali kepada Shishou, ia sudah beristri dan punya anak, Suirei. Ia tidak pernah bermaksud menikahi orang lain. Bahkan perempuan yang kemudian menjadi istrinya mungkin juga tidak menginginkannya. Ia dilahirkan di istana belakang, kemudian diasingkan sebagai anak tidak sah, meskipun ayahnya tidak lain adalah mantan kaisar. Itu adalah keinginan mantan penguasa.
Sebuah permintaan ketika kesehatannya tiba-tiba mulai menurun 20 tahun yang lalu. "Tolong, rawat anakku," ia berkata. Istri Shishou tidak hanya tumbuh berduri, melainkan juga beracun. Ia harus melakukan sesuatu, dan cepat. Ia terus mengulangi ini pada dirinya sendiri dan akhirnya berhasil membuka pintu. Para pria pelacur terlihat terkejut, dan para perempuan, dengan sisa kesopanan yang masih ada, terburu-buru menyelimuti diri mereka dengan spray. Istrinya, sementara itu, berbaring di sofa, menghisap pipanya perlahan-lahan. Matanya tajam dan penuh dengan penghinaan. "Kebisingan apa itu?" katanya dengan malas, asap ungu mengepul dari mulutnya. Shishou baru saja hendak memberitahunya bahwa ia sedang dalam perjalanan untuk mencari tahu ketika pintu ke lorong terbuka dengan keras. Lo Ulan berdiri di sana, tubuhnya penuh jelaga. "Apa yang kamu lakukan di sini dalam keadaan menyedihkan seperti ini?" kata istri Shishou. "Kamu adalah orang terakhir yang berhak bertanya itu kepadaku," balas Lo Ulan, dengan pandangan menusuk ke arah para perempuan yang berebut selimut. "Kalian semua, yang meninggalkan anak-anak kalian demi tenggelam dalam kehidupan berlebihan." Salah seorang perempuan, terguncang kembali mengingat anaknya oleh kata-kata Lo Ulan, berusaha melarikan diri dari kamar, namun Lo Ulan menamparnya di pipi. Saat perempuan itu jatuh tersungkur, para pria pelacur mengambil kesempatan untuk kabur, menyadari betapa gawatnya situasi yang berkembang. Shishou hampir tidak percaya bahwa ia sedang melihat putrinya sendiri. Ia selalu yakin bahwa Lo Ulannya adalah anak yang sopan dan patuh. Ia mengenakan pakaian apapun yang disuruh ibunya, seperti boneka kecil. Sementara itu, Lo Ulan melangkah masuk ke dalam kamar, membuka pintu lemari-lemari pakaian yang berdiri di sepanjang dinding. Ketika ia membuka yang terbesar, ia menemukan seorang gadis muda yang terjejal di dalamnya. "Kakak tersayangku, maafkan aku. Aku terlambat sedikit dari yang aku rencanakan." Gadis muda yang gemetar itu terikat tangan dan kakinya, ia sedang dihukum. Sangat mirip dengan Lo Ulan, ia adalah putri lain Shishou, Suirei. Lo Ulan membebaskan Suirei, menggosok punggungnya dengan lembut. Dari betapa lancar dan mudahnya ia melakukan semua itu, jelas ini bukan kali pertama hal ini terjadi. Atau yang kedua. Shishou merasakan perutnya mencelos saat menyadari betapa dalamnya ia sudah gagal. Dan kemudian Lo Ulan berpaling dan memandang ayahnya, Shishou. Ia tersenyum kepadanya. "Ayah, setidaknya ambillah tanggung jawab di saat-saat terakhir ini." Ia tidak sempat bertanya tanggung jawab atas apa, karena Lo Ulan melanjutkan. "Ayah adalah si Tanuki tua, sang penipu yang berubah wujud, dari desa rubah. Mari kita mainkan peran kita hingga akhir." Terdengar gemuruh lain, dan kali ini seluruh benteng berguncang. Shishou berpegangan pada dinding untuk bertahan dan menyusuri jalannya kembali ke balkon untuk melihat apa yang terjadi kali ini. Ia melihat kepingan-kepingan salju beterbangan kemana-mana. Segala sesuatu di sebelah timur benteng berwarna putih sepenuhnya, dan ia tidak bisa melihat apapun. Pada awalnya, ia tidak memahami apa yang terjadi. Namun saat kabut salju mulai sirna, ia melihatnya, bangunan yang seharusnya ada di sana telah terkubur. Gudang amunisi, seperti yang ia ingat, kini sudah setengah digenangi salju. Saat ia ternganga bodoh, Lo Ulan berkata, "Seharusnya ayah sudah tahu ini adalah lawan yang tidak akan pernah bisa ayah kalahkan. Tolong, ambillah tanggung jawab. Ia, tambahnya, akan mengurus ibunya." Kemudian putrinya, rambutnya yang sedikit gosong bergoyang, berjalan menuju ibunya dengan tampilan yang benar-benar agung, dan berdiri di hadapannya. "Ambillah tanggung jawab," kata putrinya. Shishou mengepalkan tinju, bertekad bulat.